Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 4 Desember, judul renungan kita, Permata Terang untuk Mahkotanya. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Dasar kepercayaan ke-22, tingkah laku Kristiani. Sambil mengakui perbedaan budaya, pakaian kita haruslah sederhana, sopan, dan rapi, sesuai dengan mereka yang kecantikan sejatinya tidak terdiri dari perhiasan lahiriah, tetapi dalam ornamen yang tidak dapat binasa, dari roh yang lembut dan tenang. Saya menduga bahwa Petrus akan kagum jika ia tahu bahwa orang-orang Quaker, Amish, dan yang lainnya memahami ayat ini berarti bahwa mereka hanya boleh berpakaian dengan beberapa warna sederhana dan bahwa gaya mereka tidak boleh berubah mengikuti mode. Orang-orang Metodis dan Advent awal berpikir bahwa ini berarti tidak ada perhiasan, dan beberapa orang Kristen konservatif percaya bahwa ini berarti bahwa rambut wanita tidak boleh dipotong atau dikepang. Saya rasa Petrus akan mengatakan bahwa orang-orang yang berkonsentrasi pada detail-detail tersebut telah melewatkan seluruh maksudnya, yaitu bahwa bagian luar tidak penting. Petrus tahu bahwa Tuhan telah mengatakan kepada Samuel bahwa orang-orang mungkin melihat dari luar, tetapi Tuhan melihat dari hati. Dia secara khusus mengatakan bahwa permata yang sesungguhnya adalah keindahan yang ada di dalam hati. Lalu, mengapa penting bagi kita untuk berpakaian atau menghiasi diri kita sendiri? Nah, Petrus yang jelas-jelas manusia juga tahu bahwa kita manusia memang terlihat dari luar. Kita terlalu mementingkan penampilan kita dan orang lain. Kita dapat menyanyiakan karunia-karunia Allah yang lain yang telah kita lihat, waktu, kesempatan, uang, harta benda, bahkan kemampuan kita pada rambut dan pakaian kita. Sungguh suatu hal yang sia-sia. Anak-anak, kita bahkan menilai satu sama lain berdasarkan penampilan. Seperti yang dilakukan Samuel ketika ia berpikir bahwa saudara tertua Daud seharusnya menjadi raja. Saat artikel ini ditulis, majalah Newsweek tanggal 26 Juli 2010 memiliki artikel berjudul The Beauty Advantage yang mengutip penelitian yang mengatakan bahwa jika Anda berpenampilan menarik, Anda akan lebih berprestasi di sekolah dan menghasilkan lebih banyak uang dalam hidup Anda. Benar adanya jika orang lain menganggap Anda terlihat cantik. Ada juga penelitian yang mengerikan tentang obsesi yang merusak diri sendiri terhadap kecantikan fisik yang menguasai gadis-gadis kecil, terutama di masyarakat Barat. Jadi, inilah pertanyaannya. Siapa yang ingin Anda tentukan nilai Anda? Tuhan atau masyarakat? Bagaimana jawaban Anda akan memengaruhi pilihan pribadi Anda hari ini dan minggu ini? Anak-anak, demikian
kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah keindahan, Engkau menganggap kami semua indah. Engkau seperti kata pepatah, memiliki foto-foto kami di kulkasmu. Tolonglah saya untuk mengingat hal itu ketika saya bercermin dan mengkhawatirkan apa yang saya lihat. Tolonglah saya, terutama untuk mengingatnya ketika saya memutuskan berapa banyak waktu dan uang yang akan saya habiskan untuk penampilan saya. Amin.